Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sudah siap belajar lagi? Oke, kali ini Bu Yun akan menyampaikan tentang materi penataan produk atau display. Silahkan saksikan video berikut ini. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai materi penataan barang dagangan. Pengertian penataan barang dagangan atau display adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menata produk di toko ataupun di supermarket sedemikian rupa sehingga mendorong ketertarikan calon pembeli untuk melihat dan memutuskan membelinya. Berikutnya yaitu tujuan penataan produk. Tujuan penataan produk merupakan suatu bentuk sarana promosi yang bertujuan mempengaruhi pelanggan untuk membeli di sebuah toko. Oleh karena itu, penataan produk harus dilakukan dengan terencana, terorganisir, kreatif, informatif, dan komunikatif. Tujuan penataan produk adalah 1. Attention and interest, artinya display produk harus menarik perhatian. Produk ditata sedemikian rupa sehingga setiap pengunjung yang melihat penataan produk langsung tertarik untuk mendekat. Agar menarik dan memancing minat pengunjung, biasanya digunakan warna dinding, hiasan, dan tata pencahayaan yang sesuai. Kemudian tujuan berikutnya adalah desire and action. Artinya, display diharapkan dapat memancing keingintahuan, mendorong orang untuk masuk ke dalam toko, dan pada akhirnya membangkitkan hasrat untuk memiliki produk. Berikutnya adalah tipe-tipe penataan produk atau display produk. Menurut Alma, dalam penataan produk dikenal 3 macam display, yaitu 1. Window display. Window display adalah pemajangan barang dagangan di etalase atau jendela toko. Dengan window display, diharapkan calon pembeli akan tertarik dengan pajangan tersebut dan mendorong mereka untuk masuk ke dalam toko. Selain untuk menarik minat konsumen, window display dapat menjaga keamanan barang dagangan. Karena window display adalah memperlihatkan barang dagang yang ditawarkan saja, tanpa dapat disentuh oleh konsumen. Kemudian tujuan yang kedua, interior display. Interior display adalah pemajangan barang dagang, gambar,
kartu harga, dan simbol-simbol dalam toko. Interior display merupakan suatu metode memanfaatkan ruangan toko atau area penjualan untuk menata produk dan semua elemen pelengkap display. Berikutnya adalah exterior display. Exterior display adalah pemajangan produk di tempat tertentu, di luar toko, dan di luar kegiatan usaha yang bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah solari display. Solari display yaitu pemajangan produk melalui media lain dengan tujuan menarik perhatian calon konsumen terhadap produk yang dipajang. Untuk season berikutnya yaitu syarat penataan produk, yaitu 1. Bersih dan rapi. Pramuniaga memiliki peran penting dalam menjaga kerapian dan kebersihan display barang. Pramuniaga harus rutin membersihkan produk dan menata kembali kerapian produk. Contoh, produk yang diletakkan tidak pada tempatnya oleh konsumen atau terjadinya perubahan posisi produk karena produk yang sudah dibeli konsumen harus kembali dirapikan. Kemudian syarat penataan produk yang kedua, mudah dijangkau, yaitu display barang dagang harus diletakkan sesuai dengan penataan yang baik agar mudah terlihat, dicari yang dijangkau oleh konsumen. Berikutnya adalah lokasinya tepat. Dalam mendisplay barang harus diperhatikan aspek visual merchandising atau VM, sehingga display mampu menimbulkan daya tarik yang diinginkan konsumen atau untuk membeli. Kemudian yang keempat adalah aman. Display harus memperhatikan aspek keamanan, baik keamanan bagi pengelola toko dari potensi-potensi kehilangan maupun keamanan bagi pengunjung atau konsumen yang berada di dalam toko. Kemudian berikutnya yang kelima adalah menarik. Display berkaitan dengan seni penataan produk di supermarket. Oleh karena itu, kreativitas retail ditunjuk dalam menata barang dan ruangan agar menarik dan indah untuk dilihat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, self-service, yaitu supermarket memiliki metode penjualan barang dagang secara self-service. Artinya, konsumen diberi kebebasan untuk memilih dan mengambil sendiri barang yang dibutuhkan tanpa bantuan dari pramuniaga. Berikutnya yaitu penggunaan ruangan display harus disesuaikan dengan
yaitu kategori produk. Disesuaikan dengan food, non-food, fresh, ukuran kemasan, kecil di atas, besar di bawah. Berikutnya yaitu yang perlu dilakukan dalam penataan produk di swalayan. Produk di tempat dalam kategorinya harus ditempatkan sesuai dengan kategori tersebut. Kemudian, pengaturan secara horizontal dan vertikal untuk masing-masing jenis brand. Kemudian, pengaturan produk sesuai dengan arah lalu lintas pengunjung. Kemudian, rotasi produk Vivo. 5 cara pendisplayan. Yang pertama adalah barang besar di bawah, barang kecil ringan di atas. Kemudian, usahakan untuk memperoleh tinggi barang yang sama. Packaging suatu produk menghadap ke depan. Berikutnya, usahakan tiap tinggi jalur sama. Kemudian, gunakan teknik pemajangan berdasarkan luas area pandang seseorang dan produk yang sedang tren. Slide berikutnya adalah manfaat display. Manfaat display yang pertama adalah meningkatkan penjualan. Yang kedua, meningkatkan store image. Yang ketiga, meminimumkan barang yang kosong. Yang keempat, mengidentifikasi laku tidaknya suatu produk. Dilanjutkan pendukung pendisplayan, yaitu point of purchase atau POP. Kemudian peralatan display barang supermarket. Berikutnya, istilah dan perlengkapan display barang supermarket, yaitu SKU yang menunjukkan nama produk, harga, nomor, dan sebagainya. Berikutnya adalah cara penataan produk supermarket. Gimana anak-anakku? Sudah belajarkah tentang display? Kalau sudah belajar, memperhatikan video-video yang Bu Yuni tayangkan. Oke, sekarang tugas kalian adalah diskusikan terhadap teman-teman kalian, yaitu kalian mencari gambar-gambar display, kemudian nanti kalian sesuaikan menurut tipe-tipe penataan produk atau display, yaitu window display, exterior display, interior display, dan solar display. Dan nanti setelah selesai kumpulkan, kemudian dilanjutkan pembelajaran untuk berikutnya.